Oke, jadi jawabannya tadi yang cantik. Oke. Berikutnya nomor 67 berarti Jaki. Ada Zaki. Masih ada Zakinya atau udah keluar? Nah, sudah keluar sepertinya, nggak ada lagi Jaki ya. Oke. Berikutnya Fakira. Iya, Kak. Oke, silakan. Berikut ini adalah pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi itu adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan atau informasi ekonomi untuk mendapatkan keputusan ataupun laporan-laporan yang tepat ya bagi penggunanya. Berarti yang manakah itu definisinya? Berarti yang cantik. Oke. Berikutnya nomor 68. Oke, untuk 68 berarti ke Faradina. Masih ada? Faradina masih ada? Gak ada? Faradina sudah tidak ada lagi. Oke. Sekarang Gaby Yosepin. Suatu barang dikategorikan barang inferior jika yang E, Kak. Oke, yang E ya. Oke, kalau dikategorikan dia barang inferior, barang superior, berarti itu maksudnya ke jenis elastisitas pendapatan. Oke, elastisitas pendapatan yaitu besarnya perubahan jumlah barang akibat perubahan pendapatan. Ya. Nah, jenis elastisitas pendapatan ini ada elastisitas yang positif. Nah, kalau dia positif, ketika pendapatanmu naik, maka konsumsimu juga akan barang tersebut naik. Jadi dia searah. Ya. Nah, besarnya kenaikan konsumsimu karena kenaikan pendapatan itu bisa besar, bisa kecil, ya. Nah, kalau dia besar berarti elastisitas positif yang elastis, ya. Berarti lebih besar konsumsimu daripada perubahan kenaikan gajimu. Ya, berarti perubahan pendapatan ya mengakibatkan perubahan permintaan lebih besar. Jadi pendapatanmu naik 10%, konsumsimu naik 20%. Ini berlaku untuk barang-barang mewah biasanya ya. Oke. Berikutnya yang lebih kecil. Perubahannya lebih kecil. Berarti kenaikan pendapatanmu naik 10%, konsumsimu hanya naik 5%. Biasanya ini barang-barang kebutuhan pokok. Oke. Kemudian elastisitas yang negatif. Kalau negatif, ketika pendapatanmu naik, maka konsumsimu akan barang tersebut menjadi turun, berlawanan arah. Nah, berarti yang kita anggap barangnya adalah barang yang mutunya lebih rendah atau barang inferior. Oke, maka jawabannya adalah yang enak. Oke. Berikutnya nomor 69. Oke, 69 berarti Jihan. Elastisitas harga permintaan adalah yang D. Yang dodol ya. Lupa juga Kak sembunyikan ya. Masih ada juga.
Oke, elastisitas harga permintaan berarti persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat persentase perubahan harga. Ya, oke, jadi jawabannya yang dodol. Oke, lanjut ke 70 berarti Amalia. Kedua Amalia soalnya nih. Ada? Ada, Kak. Ayo, kata. Pemakai utama informasi akuntansi keuangan adalah Pemakai utama. Oke. Pemakai utama informasi akuntansi itu ada berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK ya. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ayat 9 menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang yang sedang berinvestasi dan investor potensial, berarti yang belum berinvestasi tapi dia berpotensial untuk berniat hendak berinvestasi ke perusahaan kita. Karyawan, kreditur, pemasok, kreditur usaha lainnya, ya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Nah, berarti manajemen berarti yang punya perusahaan ya, kantor pelayanan pajak itu berarti bagian pemerintah, komisaris berarti manajemen itu masuk ke manajemen, pemerintah berarti yang ke pelayanan pajak itu pemerintah. Oke. Maka tadi pemakai pertama adalah investor sekarang dan investor potensial dan kemudian diikuti oleh kreditur. Berarti jawaban yang paling tepat investor dan kreditur. Oke, pemerintah juga iya. Ya, kantor pelayanan pajak itu termasuk pemerintah. Harus ada kata kecualinya ya. Kalau ada kata kecuali berarti enggak semua dong ya. Semua manajemen perusahaan itu termasuk pemakai informasi keuangan. Kantor pelayanan pajak berarti untuk bayar pajak ya, masih termasuk pemerintah juga. Komisaris perusahaan itu berarti manajemen perusahaan. Harusnya itu jawabannya semua. Oke, tapi kita pilih jawabannya yang pemakai pertama yaitu investor dan kreditur. Oke, jadi jawabannya yang dodol. Nomor berikutnya, nomor 71. Rizkia Azlin. Konsep The Invisible Hand dalam ilmu ekonomi pertama kali dicetuskan oleh A. Adam Smith. Iya, benar sekali ya. The Invisible Hand ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations. Yaitu kepentingan umum akan terpenuhi jika setiap individu diberi kesempatan untuk kepentingannya sendiri. Atau istilahnya invisible hand, tangan yang tak kelihatan. Jadi barang itu yang kita produksi itu secara otomatis akan menciptakan permintaannya sendiri. Ya, jadi jawabannya yang ayam, Adam Smith. Oke, kita lanjut ke nomor 72. Berarti Nasiwa Andria ya. Naswa. Iya. Pertumbuhan ekonomi adalah yang C, Bang. Oke. Pertumbuhan ekonomi berarti suatu negara dikatakan bertumbuh apabila mereka bisa menghasilkan atau bisa memproduksi barang dari tahun ke tahun dalam jangka panjang. Ya. Nah, kalau prosesnya dalam jangka panjang itu berarti pertumbuhan. Tapi kalau prosesnya jangka pendek berarti dia pembangunan. Ya. Jadi dalam jangka pendek dia
hasil produksinya meningkat terus, berarti dia membangun. Tapi kalau jangka panjang, maka peningkatannya hanya dilihat dari jangka panjang, berarti dia bertumbuh. Ya, oke. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang cantik. Oke. Berikutnya nomor 73 berarti Raihan Hilman. Raihan Hilman. Iya Kak, Oke, silahkan. yang termasuk kebutuhan sekunder adalah Oke, kebutuhan sekunder menurutmu yang mana? yang E Kak, A3. Iya, Iya, yang E. benar sekali. Yang ketiga semua ya. Oke. Kebutuhan sekunder itu adalah dilihat dari jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, tingkat kegunaannya atau intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya ada kebutuhan primer, berarti yang tidak bisa ditunda untuk mempertahankan hidup. Berarti kebutuhan pokok makan minum, ya. Kemudian kalau makan minum sudah terpenuhi, baru bisa kita memenuhi kebutuhan lainnya, namanya kebutuhan tersier atau kebutuhan tambahan. Pakaian, ya, meja, lemari, dan yang lainnya. Nah, kalau sekundernya sudah terpenuhi, baru kebutuhan tersier. Berarti ini kebutuhan akan barang mewah, hiburan, ya kan? Apalagi? Refreshing, jalan-jalan, tamasya, itu termasuk kebutuhan tersier. Nah, yang ditanya adalah yang sekunder, berarti tambahan, maka ada di A3, B3, dan C3, maka jawabannya ada di enak. Oke, berikutnya nomor 74. Nomor 74 sekarang gilirannya Sansa. Sansa ada? Ada, Kak. Ada, yuk. Di bawah ini merupakan tujuan umum kebijakan ekonomi yaitu Tujuan umum kebijakan ekonomi. Oke, tujuan kebijakan ekonomi itu adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Berarti ada pertumbuhan ya. Yang kedua, menciptakan kestabilan harga. Berarti stabilitas. Kemudian mengatasi masalah pengangguran. Yang keempat, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Maka jawabannya ada di 1 dan 3. 1 dan 3 itu berarti bola ya. Oke. Nomor terakhir. Nomor terakhir. Di sini kakak lihat ada namanya Alia. Ada orangnya. Alia Asaina. Ada orangnya? Ada, Kak. Ayo, silahkan dibacakan deh. Neraca pembayaran terdiri atas neraca. Oke. Neraca pembayaran itu ada neraca berjalan atau transaksi berjalan, di mana nanti transaksi berjalan ini juga terbagi dua, ada neraca perdagangan dan ada neraca jasa. Ya, kemudian yang kedua ada neraca modal dan ada neraca moneter. Berarti jawabannya bukan seluruhnya ya. Kalau jasa kan sudah masuk di berjalan. Jadi double nanti, maka jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah bola. Oke, nah itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang paham? Belum ada? Oke, kalau belum ada, jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silakan chat kakak ya. Udah tahu ya nomor kakak?
Boleh tanya ke mbaknya, nomor kakak berapa, boleh ditanyakan soalnya. Oke. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya, Dek ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya pada pembahasan kode yang berikutnya. Oke. Selamat sore buat adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi.